Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enang Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 86207181500027 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Anggraini MPD. Pengertian ANOPA. ANOPA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana dapat menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Ciri lainnya adalah variabel respon berskala data rasio atau interval atau numerik atau kuantitatif. Jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau independen variabel atau variabel bebas dan jumlah variabel respon atau dependen variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Univariate. Nomor 1, univariate one-way analysis of variance. Apabila ada variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Yang kedua yaitu univariate two-way analysis of variance. Apabila ada variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. 3. Univariate multi-way analysis of variance. Apabila ada variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Berikut ini adalah contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan tentang ciri khas adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respon sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh berikut adalah apakah ada pengaruh alat permainan edukatif atau APE terhadap perkembangan kognitif anak usia dini? Dengan variabel X yaitu perkembangan kognitif anak usia dini dan dengan variabel Y yaitu pengaruh alat permainan edukatif atau APE. Contoh yang kami ambil dalam satu kelas yaitu ada 8 anak yang menggunakan alat permainan edukatif, contohnya bermain ular tangga, bermain balok angka, dan bermain puzzle. Adakah perbedaan dari ketiga alat peraga atau APE tersebut? Maka harus dilakukan. Contohnya ketika Aska sedang bermain ular tangga dengan skor 85, kuadrat ular tangga yaitu 7225. Kemudian Aska bermain lagi balok angka, skornya 75, kuadrat balok angka berjumlah 5625. Kemudian bermain puzzle dengan skor nilai 88 dan kuadrat puzzle yaitu 7744. Kemudian dijumlahkan seluruhnya anak yang sudah menggunakan alat peraga atau APE. Ular tangga skor nilainya yaitu 636, kuadrat ular tangganya yaitu 5828. Nah, untuk alat peraga balok angka jumlah seluruhnya yaitu skornya 633, kuadrat balok angka yaitu berjumlah 5159. Untuk alat peraga puzzle, jumlah seluruhnya skornya adalah 656. Jumlah kuadrat puzzle
yaitu jumlah seluruhnya 53.928. Kemudian menggunakan tabel penolong untuk menganalisis statistik ANOVA. Statistik yaitu N atau jumlah seluruh anak yang sudah menggunakan alat peraga ular tangga ada 8 anak, memakai balok angka ada 8 anak, dan menggunakan puzzle ada 8 anak. Jumlah totalnya adalah 24. Jumlah Y untuk ular tangga 636, untuk balok angka 633, untuk puzzle 656. Jumlah total yaitu ada 1925. Jumlah Y kuadrat dari ular tangga yaitu 50.828. Untuk balok angka berjumlah 5.159 dan untuk puzzle berjumlah 53.928. Jumlah total yaitu 108.695. Dengan Y rata-rata untuk ular tangga 79,5. Balok angka 79,125, untuk puzzle 82. Jumlah total seluruhnya yaitu 80,20. Dari penelitian tersebut, adakah pengaruh alat permainan edukatif atau APE terhadap perkembangan kognitif anak usia dini? Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dalam perkembangan kognitif anak usia dini melalui alat permainan edukatif atau APE. Demikianlah penjelasan saya untuk ANOVA 1 jalur untuk persyaratan ujian akhir semester. Mohon bimbingan dari Ibu Insinyur Rita Anggraini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.